pagi semua anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar untuk melanjutkan pelajaran tentang tokoh-tokoh Alkitab yang melayani. Tapi hari ini kita akan belajar khusus tentang Tuhan Yesus yang melayani ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini. Oke anak-anak, perhatikan videonya. Selamat belajar. Melayani menurut teladan Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah kita yang melayani, dan biarlah pelayanan kita menuruti teladan Tuhan Yesus ya anak-anak. Nah, di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 26b mengatakan demikian anak-anak, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, itu adalah bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan. Kita harus menjadi besar dan hendaklah menjadi pelayan. Kemudian di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan demikian, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dalam melayani pun demikian. Jadi kita perbuatlah dengan segenap hati. Kita belajar juga dengan segenap hati. Jadi bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan ya anak-anak ya. Nah, kita akan membahas bentuk-bentuk pelayanan Yesus selama ada di dunia ini. Jadi di sini ada 4. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mengajar. Yesus adalah seorang guru anak-anak. Ia memiliki murid-murid. Yesus mengajar muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia. Selain murid-muridnya, juga orang yang mengikuti dia yang Tuhan Yesus ajarkan. Kemudian bentuk pelayanan Yesus yang kedua selama ada di dunia ini yaitu memperhatikan kebutuhan sesama. Yesus juga melayani. Ia berkata kedatangannya ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan ia memberikan nyawanya. Ayat ini terdapat di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Lanjut, bentuk-bentuk pelayanan Yesus selama di dunia yang ketiga yaitu Yesus melakukan mujizat seperti memberi makan, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati. Itulah bentuk pelayanan Yesus yang ketiga, melakukan mujizat. Bentuk pelayanan Yesus yang keempat anak-anak selama ada di dunia ini yaitu juru selamat. Bentuk pelayanan Yesus tidak ternilai harganya adalah pengorbanannya, yaitu menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pengorbanannya yaitu dia sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita anak-anak. Nah, selain dari bentuk-bentuk pelayanan Yesus selama di dunia ini, apa yang menjadi teladan Yesus dalam melayani? Yang pertama anak-anak yaitu menderita. Penderitaan yang dialami Yesus berupa penyiksaan dan penyaliban yang berujung pada kematian. Walaupun penderitaan itu sangat menyakitkan, tetapi Yesus tetap bertahan. Yesus hadir memberi teladan supaya kita tetap setia melayani walaupun dalam apa anak-anak? Dalam penderitaan. Tuhan Yesus sudah memberi contoh bagi kita bahwa melayani Tuhan ada penderitaannya, dan Yesus sudah melewatinya. Dia bertahan dan kita meneladani dari sikap Tuhan Yesus itu ya anak-anak ya. Lanjut, teladan Yesus dalam melayani yang kedua yaitu taat. Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita semua. Ajarlah kami, Tuhan, dapat taat kepada siapa saja? Kepada Tuhan, kepada orang tua, dan kepada guru. Teladan Yesus yang ketiga dalam melayani yaitu dia adalah pemurah. Ketika orang-orang sakit berseru kepada Yesus, dengan senang hati Yesus menolong mereka yang buta dicelikan matanya,
yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Dia adalah seorang pemimpin yang pemurah anak-anak. Dan yang terakhir, teladan Yesus dalam melayani yaitu adalah kudus. Yesus adalah seorang yang kudus hatinya, tergambar dari tindakan dan perkataannya. Kekudusan dapat kita pertahankan apabila kita dekat dengan siapa anak-anak? Betul, dengan Tuhan. Ketika kalian selesai melihat video ini, nah kita harus belajar meneladani Yesus dalam kita melayani.